Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, yang mustahil bagi kita untuk bisa menghitungnya. Oleh sebab itu, seyogyanya kita bersyukur dengan syukur yang sesungguhnya, yaitu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sekarang ini kita insyaallah taala sedang menjalankan ibadah, yaitu menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama, kata Rasulullah, adalah suatu kewajiban. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Ini muslim di sini umum, baik laki-laki ataupun perempuan. Kaum muslimin wal muslimat yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke bab setelahnya, yaitu bab yang ke-37 ya. 37, babun minasyirki iradatul insani bi'amalihi dunya. Kata penulis, bab termasuk kesyirikan apabila seseorang meniatkan amalan akhiratnya untuk tujuan dunia. Ini termasuk kesyirikan. Apa perbedaannya dengan pembahasan yang sebelumnya, yaitu pembahasan tentang riya. Kemarin kita sudah jelaskan ya, bahwasanya riya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tujuannya agar dipuji oleh orang lain. Itu riya. Riya ini umum, ada lagi sum'ah. Sum'ah bagian dari riya. Bedanya kalau sum'ah itu ingin memperdengarkan. Misalnya bacaannya diperdengarkan kepada orang lain agar orang memujinya. Ini sum'ah. Adapun riya memperlihatkan. Dua-duanya sama. Sama-sama riya, yaitu ingin dipuji oleh orang lain. Ini tujuannya. Ini riya. Adapun pembahasan kita ini disebutkan oleh para ulama lebih dalam lagi daripada riya. Di sini penulis berkata, babu minasyirki. Bab termasuk kesyirikan apabila seseorang menjadikan amalan akhiratnya, amalan solehnya sebagai tujuan untuk menggapai dunia. Ini termasuk kesyirikan. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Contoh amalan akhirat dijadikan sebagai tujuan dunia, untuk menggapai dunia. Banyak sekali contohnya. Misalnya yang sudah berlalu, seseorang beramal sedekah misalnya. Tujuannya kata para ulama lintikhobin, untuk nanti apabila pemilihan agar dipilih, dicoblos. Nah, ketika dia bersedekah itu ke masjid atau ke manapun dia, maka ini tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini murni karena dia nanti agar dipilih, dan dipilih masalah politik itu adalah urusan dunia. Maka ini termasuk amalan yang sia-sia. Oleh sebab itu penulis Fathul Majid ya, setelah membawakan judul ini, beliau memberi catatan di bawah. Beliau mengatakan, aradal musannifu rahimahullah bihadat tarjamati wa ma ba'daha annal amal li ajli dunya syirkun yunafi kamalat tauhid al-wajibi. Penulis Fathul Majid masih termasuk cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penulis kitab ini. Beliau mengatakan bahwasanya amalan karena amalan soleh, amalan akhirat karena sebab tujuan dunia untuk menggapai dunia termasuk kesyirikan. Dan ini adalah
menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Jadi ini syirik dimaksud di sini adalah syirik kecil, tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Kemudian wa yuhbitu al-a'mala, dan pekerjaan seperti ini, amalan seperti ini atau niat seperti ini menghilangkan ya pahala amalannya. Wa huwa a'damu minar riya, kata penulis. Dan ini adalah lebih besar kesyirikannya daripada riya. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab ini lebih besar kesyirikannya dibandingkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu masalah riya. Karena kalau riya hanya sekedar pujian orang, cukup. Sebagaimana hadis ya riwayat Muslim yang pernah kita dengar, 3 orang yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala lemparkan pada hari kiamat nanti. Yaitu yang pertama adalah qari'ul Quran. Ketika ditanya kepada orang ini, untuk apa kau membaca Quran? Kata dia, karena engkau ya Allah. Tapi kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Engkau membaca Quran agar orang mengatakan engkau ahli Quran. Begitu juga orang yang berjihad fisabilillah. Kata Allah, engkau berdusta agar orang mengatakan engkau seorang yang mujahid. Begitu juga orang yang jawad, orang yang suka bersedekah, dermawan, ya, agar orang mengatakan dia dermawan. Ini hanya sekedar katanya, ini riya. Adapun pembahasan kita ini adalah lebih tinggi, yaitu dia ingin menggapai dunia ya dengan embel-embel amalan akhirat. Dia seolah-olah beramal akhirat, tapi tujuan hatinya yang sebenarnya adalah untuk urusan dunianya. Dan ini kata penulis, yunafi kamalat tauhid al-wajib. Ini menghilangkan ya kesempurnaan tauhidnya yang wajib. Tidak sampai menghilangkan semua. Hanya saja dia telah melakukan kesyirikan, yaitu syirik kecil. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah membawa judul, penulis membawakan dalil yang menyebutkan tentang ya syiriknya seseorang beramal amalan akhirat namun tujuannya untuk dunia. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat yang ke-15 dan 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan atau menghendaki atau tujuan utamanya, prioritasnya adalah kehidupan dunia, wazinatah, dan perhiasannya, yang seputar masalah dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan, kalau dia ingin maka kami berikan itu apa yang dia inginkan di hatinya dengan amalannya, amalan akhiratnya untuk dunianya. Wa hum fiha la yubkhasun, dan dia sama sekali tidak dizolimi, tidak dirugikan. Ketika dia berkeinginan urusan dunia dengan amalan akhirat, Allah tetap beri. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan apapun nanti pada hari kiamat, pada akhirat, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan sia-sialah apa yang telah mereka amalkan. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan terhapuslah seluruh amal kebaikan mereka. Dianggap seperti apa? Seperti debu, tidak berfaedah. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah ayat ini ya tentang asbabun nuzul, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan seperti Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, seorang Andalus, seorang ulama Andalusia yang wafat pada tahun 671 Hijriah, beliau mengatakan bahwasanya ulama berbeda pendapat apakah ayat ini untuk orang, turun kepada orang kafir atau musyrik atau kepada orang mukmin, orang Islam. Namun ada seorang ulama yaitu Al-Baghawi rahimahullah menguatkan ya
bahwasanya meskipun ayat ini sekiranya turun kepada orang kafir atau kepada orang muslim, maka ayat ini berlaku untuk orang muslim. Kenapa? Karena ada kaidah dalam ilmu dasar-dasar atau usul tafsir, al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang jadi pelajaran yang bisa diambil oleh seorang muslim adalah keumuman lafaznya, bukan sebab kepada siapa ayat itu turun. Oleh sebab itu kata Al-Baghawi, beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, ay nazalat fi kulli man amila amalan yuridu bihi ghairallah. Kata Al-Baghawi, ayat ini ya turun kepada setiap orang yang beramal amalan akhirat, akan tetapi tujuannya adalah bukan karena Allah, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini ya ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum, ini sebagai nasihat ya, renungan kepada kita ya, agar hendaklah kita meluruskan seluruh amalan-amalan kita. Ya, jangan sampai ketika kita beramal ya, tujuan kita adalah dunia, maka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tidak akan menganggapnya. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit penjelasan bagi ya ayat ini apabila dimaksudkan untuk orang kafir, kata para ulama adalah maksudnya apabila seseorang beramal ya amalan akhirat. Contohnya apabila seorang musyrik atau orang kafir dia pura-pura masuk Islam karena sesuatu. Misalnya karena negaranya ditaklukkan namun dia pura-pura masuk Islam. Istilah kita munafik. Atau menikahi seorang wanita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan harta ya, harta yang berlimpah, maka ayat ini berlaku bagi orang tersebut. Maka orang tersebut pada hari kiamat tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka, dan dia kekal karena dia tidak beriman. Karena keimanannya ketika dia syahadat, ketika menikah dengan seorang muslim tersebut, atau ketika dia bersyahadat karena takut ya dia dibunuh, maka hal tersebut sia-sia baginya, sia-sia syahadatnya. Ini apabila ayat ini ditujukan kepada orang kafir. Namun bagaimana kalau ayat ini ditujukan kepada orang mukmin? Seperti yang disebutkan tadi, ya apabila seorang mukmin misalnya, dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia beramal tujuannya adalah tujuan dunia, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan siksa dia nanti. Kalau dia tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala di neraka, namun orang tersebut tidak kekal di neraka. Kenapa? Karena seorang muslim mukmin yashhad syahadata la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah haqqan min qalbihi, dan dia ikhlas dari hatinya, ya, maka kata Rasulullah SAW, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Namun apabila dia tidak taubat ya, tetap dia beramal karena tujuan utamanya adalah tujuan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala hukum dia karena dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan istilah asyirkul khafi atau syirik kecil. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah membawakan dalil dari Al-Quran, penulis membawakan dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menjelaskan membaca hadis ini, perlu kita ketahui istilah ya. Ada istilah sunnah atau hadis. Ini adalah istilah yang sama. Kalau hadis itu adalah perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian perbuatannya Rasulullah, kemudian persetujuannya Rasulullah dan sifatnya Rasulullah seperti akhlak. Ini hadis. Sunnah sama ya. Sunnah adalah muradib atau nama lain dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kalau ada perkataan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, maksudnya orang tersebut berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis adalah 4 yang tadi, yaitu perkataannya Rasulullah, perbuatannya Rasulullah, dan sifatnya Rasulullah. Begitu juga takrirnya, persetujuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan perkataan musannif. Qala musannif rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi sahih
Maksudnya fi sahih di sini adalah Sahihul Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Nah, ini Bukhari kemudian Muslim. Beliau adalah seorang ulama yang termasuk muridnya Imam Ahmad bin Hanbal yang wafat pada tahun 256 Hijriah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyhur ya, muhadditsus sahabah, ahli hadisnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wafat pada tahun 59 Hijriah. Namanya Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar, kata Rasulullah. Celakalah hamba dinar. Apa itu dinar? Dinar itu adalah uang emas. Nah, kalau sekarang, kalau kita bahasa kita ya, celakalah hamba rupiah. Karena di zaman sekarang uang emas tidak ada. Nah, logam pun bukan dari emas kalau sekarang. Mungkin ada negara-negara maju di Arab sana masih menggunakan dinar. Namun itu hanya formalitas. Umumnya semua sekarang sudah menggunakan uang kertas. Nah, kalau kita di Indonesia adalah kalau seseorang misalnya ambisiusnya untuk dunia sampai lupa dengan akhiratnya, maka dinamakan oleh Rasulullah adalah hamba rupiah. Nah, kalau di zaman Rasulullah menamakannya hamba dinar. Kata Rasulullah, celakalah hamba dinar. Ta'isa abdud dirham, celakalah hambanya dirham. Padahal tidak ada orang yang menyembah dirham, dinar, tapi Rasulullah SAW menamainya ya, orang tersebut menyembah dirham, hambanya dirham. Ta'isa abdul khamisah, celakalah hamba pakaian. Ta'isa abdul khamilah, celakalah hamba pakaian. Ini adalah pakaian khamilah. Khamisah ini pakaian dari wol, bulu kambing. Kemudian in u'tiya, sifatnya mereka ketika bergaul dengan manusia, hamba dinar ini atau hamba dinar ini atau hamba dirham ini atau hamba pakaian ini, kata Rasulullah, in u'tiya rodiya, apabila dia diberi, ridho dia. Nah, dia nggak peduli mau uangnya dari mana, yang penting dia diberi ya, bahkan dia bilang alhamdulillah, syukur. Nah, dia nggak peduli halal haram. Ketika dia beri, dia ridho, dia bela itu yang memberi dia meskipun salah. Ini adalah hamba dinar. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa illam yu'ta sakhita, kalau dia tidak diberi, ya, kalau dia tidak diberi, dia mencela. Kalau dia tidak diberi, misalnya ada bagi-bagi apa gitu ya, bagi-bagi sembako atau yang lainnya, dia tidak diberi, dia berkeliling, mencela orang tersebut yang nggak mau memberi dia. Dicela habis-habisan kesana kemari, inilah hamba dinar. Ciri-ciri hamba dinar seperti itu, kata Rasulullah. Kalau dia nggak diberi, nggak dapat bagian, maka dia mencela. Kemudian kata Rasulullah, ta'isa wan takasa, celaka dan tersungkurlah dia. Ini adalah doanya Rasulullah SAW, didoakan oleh Rasulullah SAW. Sama dengan ketika Rasulullah berdoa, ya, ketika di mimbar naik tangga pertama, tangga kedua, kata Rasulullah, rogima ampun ri'in, celaka seseorang begini dan begini. Ini sama ya. Ini Rasulullah mendoakan orang yang cinta kepada dunia, berlebihan terhadap dunia, sampai-sampai orang tersebut lupa akan kewajibannya. Maka Rasulullah menamakannya adalah hamba dirham atau dinar atau hamba pakaian. Kemudian wa idza syika falan taqasha, kata Rasulullah SAW, apabila ia terseburi, maka semoga dia tidak mampu mencabutnya. Disebutkan oleh para ulama, duri dimaksud di sini adalah apabila kecintaannya sudah masuk ke lubuk hati yang dalam. Nah, kalau di zaman sekarang ada orang punya kebun sawit. Contohnya kita ya, karena di sini mayoritas kebun sawit. Dia ke ladang, azan dia nggak peduli, tetap bersihkan ladangnya. Kemudian waktunya istirahat, semangat. Namun masalah ibadah, apalagi untuk bersedekah tidak mau misalnya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana cara mengumpul uang. Maka ini adalah hamba rupiah, hamba sawit, maka tidak boleh. Kata Rasulullah, apabila hatinya itu sudah mencintai pekerjaannya sampai mengalahkan urusan ibadahnya, urusan kewajibannya, kata Rasulullah, semoga dia tidak bisa keluar dari kecintaan. Ini doakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian tuba li'abdin akhidun bi'inani farasihi fi sabilillah. Ya, itu tadi sifat orang yang hamba dinar atau hamba dirham atau hamba pakaian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan sifat yang kedua, yaitu sifat orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, tuba li abdin akhidun bi inani farasihi fi sabilillah. Bergembiralah seseorang yang mengambil tali kekang kudanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, ash'atha ra'suhu, yang rambutnya kusut, tidak pernah disisir. Kenapa? Sibuk ya untuk mempersiapkan jihad. Karena sebentar lagi akan menghadapi musuh. Jadi dia nggak peduli lagi rambutnya mau disisir atau enggak. Yang penting tujuannya adalah bagaimana nanti kalau perang ya menang, dan kalau tidak syahid karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, mugbarrotan autin qadamahu, bisatin. Yang berdebu kedua kakinya. Ini karena apa? Karena berjuang mempertahankan kaum muslimin. Kemudian kata Rasulullah, in kana fil harasati kana fil harasa. Kalau misalnya dia disuruh untuk menjaga prajurit atau pos penjagaan, teman-temannya prajurit yang lain tidur, dia suruh menjaga, dia setia tetap. Dia nggak pernah gantian, nggak mau seperti itu. Karena dia memang ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in kana fisaqati kana fisaqah. Kalau sekiranya dia dibikin posisinya paling belakang, nggak kelihatan. Biasanya pasukan depan adalah orang yang terlihat. Panglima-panglimanya atau pasukan-pasukan yang berpangkat. Namun sekiranya dia pun diletakkan di paling belakang, dia tetap mau. Kenapa? Karena dia tidak ingin dunia, pujian orang, enggak. Dia hanya ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ditempatkan dimanapun, dia tetap melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Ini sta'dzana lam yu'dzan lahu, apabila dia minta izin atau permisi kepada pemimpin atau penguasanya atau rajanya, minta izin, tidak diberi izin oleh penjaga-penjaga. Kenapa? Karena ini tidak layak. Orang paling rendah pangkatnya, enggak dianggap. Kemudian wa in syafa'a lam yusyaffa, apabila dia menjadi penengah atau perantara untuk menyampaikan sesuatu, atau penengah karena ada seseorang yang bertikai, tidak dianggap. Enggak dianggap dia. Orang langsung mengganti, ini siapa? Enggak dianggap. Inilah orang yang kenapa dia seperti itu? Karena dia tidak pernah menunjukkan tentang dirinya. Ini sering banyak ulama-ulama zaman dahulu seperti itu. Ketika terjadi peperangan, tidak terlihat, namun tiba-tiba keluar dari barisan seorang yang tertutup wajahnya, kemudian duel dengan orang-orang kafir yang mengajak duel, dan orang tersebut musuhnya mati. Kemudian dia mundur ke barisan, mencari jalan bagaimana biar tidak diketahui oleh seseorang tentang siapa dia sebenarnya. Inilah orang yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat seperti itu. Saking takutnya dia dikenal. Kalau nanti kelihatan wajahnya, ternyata ini batal pemberani, maka akan mengurangi keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi syahid di sini pembahasan yang berkaitan dengan seseorang dia beribadah dengan amalan akhirat, namun tujuannya adalah dunia, dan itu termasuk syirik. Kaitannya di sini adalah Rasulullah SAW bersabda, hamba dinar. Kenapa? Karena tujuannya hanya dunia. Tidak ada yang lain. Dia benci karena dia nggak diberi. Kalau diberi, dia menghormati orang yang memberinya. Jadilah sifat orang-orang yang diperbudak oleh dunia. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah atau fawaid yang bisa kita petik dari ayat dan hadis di atas. Yang pertama adalah
iradatul insani ad-dunya bi amalil akhirah. Keinginan yang kuat atau prioritas atau motivasi seseorang terhadap dunia dengan amalannya akhirat, minasyirki, termasuk kesyirikan. Seseorang ingin ingin jaya dalam hal dunia, tapi dia memanfaatkan amalan akhirat, ini tidak boleh. Kita pisahkan. Ini dunia, lain urusannya dunia. Akhirat. Jangan kita jadikan akhirat ini sebagai jembatan untuk meraih dunia. Ini tidak boleh. Ini termasuk kesyirikan, meskipun syiriknya adalah syirik kecil. Kata para ulama, jangan lihat syirik ini syiriknya kecil, tapi lihat kita melakukan kesyirikan kepada siapa, ya, kepada yang akbar, yang kita sebut selalu dalam surat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian yang kedua adalah tafsiru ayati Hud, tafsir ayat Hud. Apa itu? Yaitu orang yang beramal amal soleh, tujuannya adalah dunia. Nah, ini termasuk kesyirikan. Tadi sudah dijelaskan tafsirnya. Berlaku untuk orang kafir, musyrik, atau orang muslim. Kalau orang muslim, dia melakukan ini memang tidak kekal di neraka. Namun, dia mampir di neraka. Na'udzubillah, ya. Kalau di Al-Quran disebutkan sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Kalau sempat kita sehari mampir neraka, maka betapa lamanya kita hidup sekarang, baru umur berapa? 35 tahun, 36 tahun. Sangat lama, apalagi 1000 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan kita sepele dengan seharinya, ya, karena sehari di dunia ini 1000 tahun, sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Bahkan umur kita 60 tahun itu kalau dibandingkan di akhirat tidak sampai sehari, karena sehari 1000. Berarti berapa persennya sehari di akhirat. Kemudian yang ketiga, tasmiyatul insani al-muslimi abdud dinar wad dirham wal khamisah. Penamaan Rasulullah SAW menamai seseorang yang dia muslim, orang yang muslim, sebagai hamba dinar. Kalau hadis yang ini untuk orang muslim. Adapun ayat yang tadi, yang pertama itu untuk orang muslim dan kafir, termasuk orang kafir dan muslim. Adapun hadis ini diucapkan oleh Rasulullah bagi orang yang muslim, yang dia sudah syahadat, namun dia mencintai urusan dunianya melebihi daripada urusan akhiratnya. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah SAW, tafsiru dalika bi annahu in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Tafsir tentang sifat hamba dinar. Yaitu apa tafsirnya hamba dinar? Yaitu kalau seseorang itu memiliki watak hamba dinar atau hamba rupiah, maka apabila dia diberi, ridho dia. Dia bahkan dipuji-puji orang yang memberi, besoknya enggak diberi, balik dicela. Ini ciri-ciri hamba dinar. Wa illam yu'ta syakhita. Kalau dia enggak kasih, habis dicela ke sana kemari. Diomongin terus. Inilah hamba dinar. Kemudian yang kelima, qauluhu au du'ahu ta'isa wan takasa. Tentang Nabi SAW mendoakan seorang yang hamba dinar ini dengan doa, celaka dia dan tersungkur dia. Ini doanya Nabi SAW. Nah, tentu doanya Nabi SAW pasti terkabul. Kemudian kata Rasulullah di doanya, wa idza syika falan taqasha. Apabila dia tertusuk duri, semoga duri itu tidak tercabut dari yang tertancap. Kenapa? Karena saking dalamnya kecintaannya sampai ke lubuk hatinya, maka sulit dia untuk keluar dari itu, kecuali oleh orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah beri dia hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala mencabutkan duri tersebut yang menancap di hatinya, yaitu cinta dunia tersebut, barulah dia bisa. Kalau dia tidak mau mencarinya, karena hidayah itu harus dicari. Hidayah memang terbagi menjadi dua, ya. Ada namanya hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Tapi hidayatul taufik sangat sedikit sekali. Hidayah yang benar-benar datang dari Allah langsung. Seperti Umar bin Khattab. Ini hidayah langsung dari Allah. Tanpa ada sebab. Langsung datang. Kenapa? Karena doa Rasulullah.
Rasulullah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi umaraini, ya Allah, muliakan Islam dengan 2 Umar. Maka Allah Subhanahu wa taala pilih Umar bin Khattab, dan Allah tidak memilih Umar bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Karena Abu Jahal itu namanya Umar bin Hisham. Kalau Umar bin Khattab. Nah, maka harus kita cari hidayah ini. Jangan kita nunggu, tanya, ayo belajar, tunggu hidayah dulu datang. Nah, seseorang yang sadar dirinya belum dapat hidayah, berarti dia sadar benar-benar telah sampai hujjah kepadanya. Kenapa? Karena kalau orang yang dia tidak sadar itu, berarti dia benar-benar belum dikasih hidayah. Allah belum gerakkan hatinya, dan orang tersebut mudah-mudahan Allah beri udzur. Adapun orang yang tahu kalau dia dapat hidayah, ini sebenarnya sudah Allah berikan kepada dia pilihan. Seperti firman Allah, ya, barang siapa yang beriman silahkan dia beriman, barang siapa yang kafir silahkan dia kafir. Ini kan sudah di depan matanya mana kebenaran dan mana kebatilan. Tinggal memilih. Adapun orang-orang misalnya yang ahlu fatrah, yang di gua atau di gunung atau di pulau, yang tidak bertemu dengan orang seorang pun dari luar, maka semoga dia adalah orang yang diberi uzur. Adapun kita sekarang di dunia yang serba teknologi ini, maka tidak ada istilah uzur, tidak ada. Oleh sebab itu hidayah harus kita cari terus. Oleh sebab itu dalam Quran dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Karena terkadang kita nanti bengkok lagi, terus lurus lagi. Nah, maka kita harus terus mencari dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, at-tana'u 'alal mujahidi al-mausufi bitilkas sifat. Pujian Rasulullah SAW memuji, ya, seorang mujahid yang disifati di hadis di atas, yaitu orang tersebut adalah apabila disebutkan oleh Rasulullah SAW, apabila dia berjihad, ya, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, apabila diperintah dia nurut. Inilah seorang mujahid yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja, enggak usah banyak-banyak ya. Semoga apa yang sedikit ini kita pahami dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Karena ini adalah amalan hati. Beda dengan ilmu fikih, itu amalan badan, ini amalan hati. Maka yang harus kita atur adalah hati kita. Meskipun berat, kata para ulama, tidaklah amalan yang lebih berat bagiku melainkan menata hati. Maka kita berusaha untuk menata hati kita agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah nanti setelah adzan kita tanya jawab insyaallah taala.